nggak boleh. Kan udah buka. Iya pertumbuhan darah nggak enak nih gara-gara gini ya kan. Edis apa kabar? Ya. Dada dong pemirsa. Halo. Ya. Kalau Edis udah cantik, latah. Kenapa Ya gua jadi- udahlah ya, namanya juga setiap orang punya kelebihan Ya, dan kekurangan. betul. Kalau Daus udah latah, udah ganteng. biasa aja ya kalau nggak mau disebut. Nggak kaget nggak? Bukan masalah itunya ya, gue kaget, gue lapar juga ini. Untuk selamat. Ya udah, kemudian kita saksiin aja yuk. Nah, nih, kita penggawean, tafadhol, silakan. Mangga. Terima kasih buat teman-teman yang ada di studio. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kalau tadi Anda sudah menyaksikan sebuah fragmen kecil di depannya, tapi itu sebenarnya bukan fragmen, benar-benar kejadian ya. Bahwa Daus dan Edis adalah orang-orang yang punya penyakit latah. Dan kita lihat betapa ribetnya kalau kita punya penyakit latah karena bawaannya kaget mulu. Belum lagi bawaannya dikerjain mulu sama teman-teman walaupun akhirnya bisa jadi penyegar suasana. Seperti Mbak-mbak yang di depan ini ya. Iya, kalau nggak ada mereka kurang seru karena mereka latahan. Nah, tapi malam ini selain Edis dan juga Daus, kita punya tamu spesial yaitu Deddy Corbuzier, seorang mentalist. Dan juga Kirdi Putra, seorang hipnoterapis. Nah, mereka berdua ini akan coba kita tantang untuk menyembuhkan dua teman saya tadi ataupun orang-orang yang mungkin ada di studio ini yang juga sedikit mempunyai penyakit latah ya. Kita akan tantang mereka dan kita lihat siapa yang akan berhasil. Tapi tidak hanya itu, kita juga akan ditemani oleh suara merdu milik Terry. Ya, dan siapa di antara tamu-tamu saya yang berani latah di depan jengiskan? Penonton di studio yang menentukan dua-duanya. Semuanya sudah mendapatkan kertas hijau dan merah? Sudah? Iya, nanti pilih Edis, angkat yang merah. Kalau pilih Daus, angkat yang hijau ya. Siapa yang akan berhadapan dan berlatah-latahan dengan jengiskan. Nah, seperti apa teman-teman saya dengan kasus perlatahan mereka dan juga teman-teman di studio yang sudah capek-capek datang malam hari ini. Selamat datang buat teman-teman dari STIA Ipwijaya. Juga teman-teman dari Rema, Remaja Masjid Mujahidin. Teman-teman dari Trisakti School of Management. Dan teman-teman dari Universitas Indonesia Esa Unggul. Dan langsung saja saya akan panggilkan tamu-tamu saya yang pertama. Inilah Daus Separo dan Edis Adelia. Daus Separo. Gue dipanggilin apa kagak? Ente sama Ele kan sama ya. Ente sama Iya, Ele lo sama. juga kan sebenarnya latahan. Sama mah, alatnya acting aja. Masa sih Wah, iya acting. kebutuhan skrip ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Mael, Ya, sini dong, sun-sunan dulu sama Oda. apa teh yang? Kotek. Aduh jahat banget ya, silakan duduk. Bulan puasa jangan sampai ini nih. Iya, nggak boleh. Kan udah buka. Iya pertumbuhan darah nggak enak nih gara-gara gini ya kan. Edis apa kabar? Ya. Dada dong, pemirsa. Halo. Ya. Nah, Kalau Edis udah cantik, latah. Kenapa Ya gua jadi- udahlah ya, namanya juga setiap orang punya kelebihan Ya, dan kekurangan. betul. Kalau Daus udah latah, udah ganteng. biasa aja ya kalau nggak mau disebut. Maksud lu hancur gua gitu. Itu pengakuan. Edis dan Daus, ya. Lu ngeliatannya nyiksa, Di. Orang latah biasa aja pakai nyubit. Nih, kendor kan gak enak. Mail! Tuh kan gua manggilnya Mail loh. Nggak enak manggil Daus, gua boleh manggil Mail ya. Nggak apa-apa, gua mah dipanggil apanya nengok. Biar OB makin kecil.
Dengar-dengar diperpanjang kontraknya. Gini, pengen tahu tapi sebenarnya sejak kapan Daus sama Edis sadar bahwa dirinya tuh latah? Dulunya lo latah nggak, Dis? Iya, tadinya sempet yang latah banget, cuman aku menyadari di pergaulan. Jadi ketika aku tuh misalkan aku bisa tiap hari nih sama bertiga nih, gitu terus-terusan selama seminggu, 2 minggu atau sebulan. Itu itu bisa beneran latah terus gitu loh. Jadi awalnya tuh karena mungkin lo latah kecil-kecil terus diledek-ledekin temen jadi parah makin Parah terus aku lebih ke pergaulan. Jadi ketika misalkan terus jarang ketemu dengan mereka, latahnya nggak gitu parah tapi kagetnya masih. Oh gitu. Kalau lo, Us, gimana sih? Udah nggak ada yang bisa dibanggain, latah pula lo. Kayak kalau gue sih dah ya, sebetulnya sih bukan apa-apa, permintaan masyarakat aja gue. Nggak, gini, kalau Edis dari tadi emang lebih kepada kaget. Lo juga kaget ya, tapi lo kadang-kadang disentuh gini langsung ngeng. Itu gue cita-cita gue yang tidak terbangkain ini akhirnya begitu tuh. Gue niatnya pengen jadi pilot. Jadi pilot dulu. Oh, gitu. Nah, Pilot tapi nggak begitu, itu udah, burung. udah berapa lama lo latah seperti ini? Kurang lebih berapa ya kita waktu itu komprominya? Ngapa sih? Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang latahnya itu bisa menjadikan dia mata pencaharian ya, dijadikan mata pencaharian. Contohnya Poati. Tapi kalau gue ngelihat lo Il dan juga Edis kan nggak gitu loh. Tapi kira-kira ganggu nggak untuk dalam pekerjaan nih latah-latah gini buat lo? Of course. Apa artinya? Artinya apa coba? Artinya apa? Artinya apa? Of course aja. Ya itu tentu. Tentu itu bahasa Inggrisnya closet. Close. Atau lo sering kritik gitu kalau misalnya lagi syuting gara-gara tiba-tiba harus gimana latah gitu nggak? Enggak, kondisinya mengganggunya karena kalau kondisi kita lagi di keadaan capek, ngedrop. Wow. Tapi bener kondisi ngedrop. Yang gue tahu juga orang kalau orang yang latah makin dia ngedrop konsentrasinya makin hilang ya. Iya. Karena sekali aja kalau orang luar dunia kayak yang orang-orang latah itu sekali diginiin tak gitu ya. Itu kagetnya langsung terus-terusan tuh akhirnya. Jadi kayak mungkin degup jantungnya lebih kencang gitu loh. Dan kalau buat aku gangguannya memang kalau pas lagi motek, kita lagi ngapal skenario capek-capek, dilatain orang gitu. Jadi kadang kita konsentrasinya buyar gitu. Oke. Tapi kalau untuk pergaulan sendiri kan sebenarnya menguntungkan nggak sih? Biasanya kan kalau misalnya tadi gue bilang kalau orang yang ada yang latah nih macam Daus dan Edis berada di satu komunitas tuh justru dicari gitu loh. Karena enak gitu orang lagi capek jadi ketawa-ketawa gitu. Cuman kan kalau aku lebih ke agak mungkin lama-lama risih juga malu kali ya jadi pusat perhatian orang. Belum lagi kalau dilatahin terus kita menyebutkan salah satu hal yang yang gitu. Nah, gue yang paling gue nggak ini ya takutnya kita latihan ini dikata supaya ikut tren gitu. Wah biar tren. Sebetulnya enggak. Faktornya kenapa? Gue tuh bergaul sama anak-anak yang latah begitu gara-gara sering ngelatain dia gitu. Terus gue ngelatain dia gitu, akhirnya kena intimidasi dia pada saat kaget itu berhadapan langsung gue ngeliat langsung. Jadi gue kan ngerekam itunya dia gitu. Apanya? Itunya dia. Ya dia. Maksud gue ekspresinya dia pada saat Tapi dia. kan ekspresi gue nggak begitu barusan. Bukan itu mah enggak orang gue yang. Contohnya. Maksudnya kita gitu dunia kita nggak apa-apa ntar. Minta maaf. Udah, gini. Nah kalau kita lihat mungkin Daus sama Edi juga nggak parah-parah banget tapi cukup cukup latah. Nah kalau misalnya sekarang ada orang yang mau atau bisa. Terima kasih. Terry, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Terry. Terima kasih. Ya, itu tadi Terry, pendatang baru di Belantika Musik Indonesia. Cantik ya? Cantik ya? Dadah Mama. Cantik ya? Buset cantik banget. Mama. Ter, tunggu di pagar itu ya. tadi lagunya judulnya Janji Manismu dari album terbaru Terry yang berjudul juga Terry ya. Oke, terima kasih Terry. Dan kita lanjut lagi ngobrol sama dua sahabat saya. Hai. Tadi kita udah ngobrol adalah pengalaman gak menyenangkan, pengalaman menguntungkan. Tapi ada pengalaman memalukan gak di selama lo latah? Ya itu gara-gara mungkin pengalaman yang paling memalukan itu aku agak-agak mengerem. Makanya kan kata orang agak kalau kita mingkem nggak gitu latah. Makanya aku dari tadi coba menahan untuk tidak gitu. Ini satu pengalaman yang benar-benar menurut aku tuh sangat memalukan banget. Adis pernah bintang tamu satu acara di salah satu stasiun TV swasta. Acaranya itu live gitu. Dan waktu itu memang aku lagi parah-parahnya
Nah, aku dikerjain nih ceritanya nih kayak gini. Edis katanya aku dapat bingkisan dari fans. Saya bilang gitu, aku udah agak curiga bingkisan apa. Coba deh gitu kan. Aku buka itu bingkisan, semacam kayak ada rumah-rumahan gitu kan. Coba Edis buka gitu kan. Ya dengan tanpa dosanya nggak tahu apa-apa aku buka aja gitu. Keluar burung-burungan dari situ. Tueng weng weng weng. Tueng weng 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 weng. Dan